Seterusnya saya buka lagi persoalan dengan waktu yang sangat terhad ini kepada okey, mana Ustaz Raizi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Saya Wafdi bin Hurzaid, yang dihormati Tuan Syekh, Doktor, Ustaz Moderator dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Soalan saya ialah ringkas saja, tapi sebenarnya dah lama dah bermain dalam fikiran saya. Apabila bertemu dan bersemuka dengan golongan Wahabi ataupun Salafi, apabila kita terangkan bid'ah seperti mana yang telah sama-sama kita dengar daripada Al-Fadil Doktor dan Al-Fadil Tuan Guru, mereka akan berkata, kami bersetuju dengan anda semua bahawa perkara-perkara baru semuanya tidak, bukan semuanya yang bid'ah dan dhalal, bukan semuanya tercela dan dhalalah. Tetapi kami maksudkan dengan bid'ah yang kami tentang ialah bid'ah yang khusus dalam ibadat. Jadi dia bagilah contoh kepada saya, misalnya lah dia kata lafaz as-sayyidina, boleh tak saya pandai-pandai tambah dalam azan? Allahu Akbar dalam azan kita tak, seluruh dunia Islam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita tak tambah lafaz sayyidana? Kerana begitu Nabi SAW ajar. Jadi saya tidak berhak untuk menambah walaupun satu perkataan melebihi daripada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian dia juga mempertikaikan, biasanya apabila kita selepas sembahyang, antara wirid yang kita baca, kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi mereka meminta dalil secara khusus, kenapakah dalam banyak-banyak wirid yang Nabi SAW ajar kita selepas solat tidak ada wirid membaca Fatihah? Sedangkan Fatihah kita tahu semua bahawa Fatihah fadilatnya amat besar dan kelebihannya. Jadi apabila kita sebut secara umum kelebihan Fatihah, jadi mereka mempersoalkan kenapa Nabi SAW tidak ajar, maksudnya kenapa wirid-wirid surah-surah yang lain, misalnya surah 3 Qul Nabi SAW ajar, tapi kenapa Al-Fatihah itu sendiri Nabi SAW tidak ajar, tidak ajar kita bacakan selepas solat kan? Jadi itu antara hujah mereka yang saya tidak pandailah nak jawab kan. Jadi macam mana nak jawabnya? InsyaAllah, terima kasih kepada yang berbahagia saudara yang bertanya. Saya kira itulah soalan terakhir untuk kita pada malam ini. Saya akan serahkan kepada Tuan Guru Syekh untuk menjawab, seterusnya digulung ataupun ditutup oleh yang berbahagia Dr. Zulkifli Al-Bakri. Seterusnya saya mengizinkan ataupun memohon kepada Tuan Guru Syekh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dikatakan baginda Nabi saja ajarkan kepada kita yang kalau pada waktu kita bersalawat dengan mengucapkan qulu Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dari mana tambahannya dengan Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang berkenan dengan salawat. Kemudian sangat logik sekali, takkan ada di antara daripada kita pada waktu mengumandangkan azan dengan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah misalnya. Itu jelas tidak akan ada. Jadi kita kembali kepada penambahan sayyidana sebelum kita mengucapkan salat dan salam kepada baginda Nabi atau sebelum kita menyebut nama baginda. Terlepas daripada azan, sebab itu pada banyak. Jadi mereka mengatakan ikut nas. Nas lebih kita katakan qul Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada lebih kita katakan qul ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tukhrina Muhammad. Semacam mana salawat sebagian daripada kita pada waktu kita bersalawat. Jadi pertanyaan yang timbul, kadang-kadang kita katakan takkan dengan kita tidak memberikan sanjungan kata-kata sayyidina penghulu kita wa qudwatina kepada Nabi Muhammad, sedangkan dengan gelaran-gelaran yang seumpama itu kita perkatakan kepada salah seorang daripada kita. Semalam itu biasa-biasa saja, belum diadakan pilihan raya, sebelum mendapatkan sokongan daripada orang ramai, sebelum naik pangkat menjadi yang berhormat, pada masa itu biasa-biasa saja. Azmi, Marwan, oke saja.
Tapi pada masa mendapatkan sokongan ramai sehingga terpilih sebagai yang berhormat, pada saat nama yang berhormat tidak disebut, masalah tabarakallah merajuk sunat saja. Awak tu tak hormat dengan aku, kenapa dengan gelaran aku tidak disebut? Itu bukan dalil. Tapi saya berikan suatu gambaran. Tetap itu atas kebijaksanaan daripada baginda Nabi. Ulama membahas tentang antara adab dengan perintah itu kira-kira mana yang lebih diutamakan. Ya tentulah kita akan lebih mengutamakan perintah daripada adab. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu ternyata ada di antara daripada sahabat yang tidak mentaati perintah, justru lebih mengutamakan beradab dengan baginda berbanding dengan mematuhi perintah daripada Rasulullah. Nabi kita isyarat, ini cerita secara ringkas saja. Nabi kita sedang sakit, penat. Beberapa waktu kemudian Nabi kita terasa sehat, segar buka, terus Nabi kita ke masjid. Lepas itu, saat ketika Nabi kita sudah sampai ke shaf, yang pada saat itu yang bertindak sebagai imam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas-jelas Nabi kita perintahkan dengan isyarat kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tetap saja menjadi imam. Tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar mundur teratur. Maka dengan baginda pun tampil ke depan untuk meneruskan sembahyang berjamaah. Selepas sembahyang Nabi kita tanyakan, apa saja yang mencegah kamu untuk tidak kekal jadi imam? Itu kan perintah. Kalau perintah berarti wajib. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, makanan libni Abi Quhafah ayyataqaddama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepatutnya putra daripada Abi Quhafah berada di hadapan Rasul, mengimami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, di sini antara adab dengan perintah. Ikut perintah, teruskan sembahyang. Jadi dengan beliau beranggapan tidak mengapalah dengan aku meninggalkan perintah dalam rangka ta'zim, memberikan penghormatan dan penghargaan kepada baginda Nabi. Macam itulah juga cerita tentang Sayyidana. Jadi tetap saja dengan kita tidak membid'ahkan seseorang yang menambahkan Sayyidana saat ketika menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab kalau pertimbangannya itu adalah karena untuk berada sebagai tanda hormat dan ta'zim sebagaimana yang baginda Ali lakukan. Hada ma'ahida bihi Muhammadun Rasulullah. Jadi kata Amr bin Suhail atau kata yang mewakili orang-orang Quraisy pada perdamaian Hudaybiyah tahun ke-6, jangan ditulis Rasulullah. Kalau seandainya kami tahu itu dia adalah pesuruh Allah, tentu kami akan percaya dan beriman. Tulis, ini perjanjian Muhammad bin Abdullah kepada orang-orang Quraisy. Nabi kita perintahkan baginda Ali untuk menyapu, untuk memadamkan Rasulullah. Baginda Ali tak taat perintah pada saat itu. Jadi ala kulli hal, kalaulah dikatakan itu masalah khilafi, dan itu dikatakan menurut sudut pandang Anda yang berbeda dengan pandangan aku, paling tidak dia juga memberikan penghormatan dan penghargaan kepada yang punya pandangan seperti itu. Dahulu kalau tidak salah di Dewan Bahasa pernah saya katakan, pendapat kalian yang kalian katakan itu betul pun tidak ada jaminan itu betul. Jadi kita pada posisi yang sama. Anda beranggapan pendapat aku ini salah, seperti yang dimisalkan tadi tentang menambah Sayyidana, atau juga tadi yang disebut sama Tuan Haji sebelumnya tentang wirid ya latif, atau juga dengan ilahi lastulil firdausi ahla, dan juga dengan zikir-zikir yang seumpamanya. Kalau kita dengan alasan-alasan yang kita sebutkan, banyak dalil-dalil yang secara umum yang menggalakkan kepada kita untuk kita berzikir dan untuk kita beramal sebanyak-banyaknya, dan juga banyak kita temukan dalil daripada kejadian-kejadian yang berlaku di zaman sahabat secara khusus. Kalau mereka katakan itu kena mendapatkan restu daripada Rasul, tapi sebelum mendapatkan restu daripada Rasul, dari mana sahabat sampai berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi seperti pada masa berektidal, tambahnya panjang sungguh. Nabi kita tak pernah ajar semacam itu. Sami'allahu liman hamidah. Sahabat tadi itu di belakang menyahut, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kita tanyakan pada saat itu, mana qailu anifan, siapa yang bercakap tadi itu?
dapat daripada mana? Aku tak pernah ajar semacam itu. Itu makna daripada pertanyaan Rasul. 2 kali tetap tidak mengaku. 3 kali Nabi kita katakan, aku tengok lebih daripada 30 malaikat yattadirun, berlomba-lomba untuk mendapatkan kehormatan, mengangkat dan memperkenalkan kata-kata tadi itu. Sahabat tadi pun mengatakan, aku yang Rasulullah mengaku. Nabi kita sanjung. Jadi daripada sanjungan dan penghargaan daripada Rasulullah SAW, ulama mengatakan, 1, bid'ah bukan termasuk daripada hukum yang 5. Justru tiap perkara baru itu akan kita hakimi, akan kita hukumkan dengan salah satu daripada hukum yang 5. Yang pertama, kemudian yang kedua, tiap perkara baru perlu kita simak dan perlu kita pelajari terlebih dahulu. Apa ada hubung kaitnya dengan agama? Apa ada hubung kaitnya dengan hukum? Apa ada hubung kaitnya dengan dalil-dalil yang am? Kalau memang masih terpayungi dan ada landasannya, seperti yang tadi disebut pada permulaan forum kita, minhu ma laisa minhu, kalau itu sudah termasuk dalam lingkaran agama atau juga dengan panduan hukum daripada Sayyidina Rasulullah SAW, itu suatu hal yang kurang bijak kalau kita katakan termasuk daripada perkara bid'ah dalalah. Jadi untuk dengan tambahan Sayyidana ataupun juga tentang tadi satu lagi yang kedua, membaca Fatihah, Masya Allah, tabarakallah, membaca Fatihah selepas sembahyang. Memang Nabi kita tak pernah buat. Kalau kita inginkan Nabi kita buat segala-galanya, Nabi kita tidak cukup berdakwah membawa agama dalam jangka 23 tahun. Nabi kita harus hidup dalam usaha 1000 tahun atau lebih daripada 1000 tahun. Sebab banyak lagi perkara-perkara yang berkembang setelahnya. Tuh kalau kita baca fiqih alal mazahibul arba, ada berapa ribuan banyak. Baik itu di kalangan salafi, masalah-masalah yang diistimbat sama mereka, atau juga di kalangan ashabul madzahibil arba'ah. Itu tidak semuanya tuntas dibahas di dalam hadis-hadis Rasul. Dan juga ulama mengatakan berapa banyak perkara-perkara baik yang Nabi kita tinggalkan karena dengan berbagai pertimbangan. Nabi kita bersabda, laula an asyqa ala ummati, karena tidak akan menyusahkan. Kalau bukan karena akan menyusahkan umat, niscayalah mereka akan kuperintahkan bersiwak pada tiap kali berwudu. Nabi kita tak perintahkan kita karena itu akan menyusahkan umat. Berarti pada saat Nabi kita meninggalkan sesuatu, tak boleh kita katakan Nabi kita tinggalkan, Nabi kita tak buat berarti hukumnya bid'ah. Tidak seperti itu. Kenapa? Sebab kadang-kadang Nabi kita tinggalkan karena mempertimbangkan satu maslahat. Di antaranya, katakan saja Nabi kita mengatakan, laula anna qaumaki haditha ahdin bil jahiliyah, kalau bukan karena mengingat kaummu, orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam, baru saja meninggalkan zaman kehidupan jahiliyah, zaman atau budaya jahiliyah, niscayalah dengan Ka'bah ini akan kuruntuh dan akan kubuat 2 pintu mustajab dengan al-multazam. Nabi kita tak buat benda itu. Kenapa? Karena untuk meraihkan perasaan orang-orang Quraisy, penduduk Mekah yang baru saja memeluk agama Islam. Berarti secara mutlak, tidak mutlak yang Nabi kita tinggalkan hukumnya haram. Kenapa? Kadang-kadang Nabi kita tinggalkan karena maslahat, kadang-kadang Nabi kita tinggalkan karena itu mungkin akan menyusahkan kepada umat. Jadi untuk kita katakan bid'ah berarti kita memastikan itu justru suatu pandangan yang keterlaluan, mengatakan itu adalah bid'ah, dalalah dan sesat, sedangkan dengan dalilnya tidak pasti. Sementara dengan kita yang beramal dengan Fatihah, kita terpayungi sikap kita tadi itu dengan dalil puluhan banyak hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang keutamaan kita membaca Fatihah. Kira-kira surah yang mana yang merangkumi dan yang mencakupi makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim? Hampir ada kesepakatan daripada ahli tafsir, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, atau dengan kitab-kitab suci yang diturunkan, 104 makna terkandung kesemuanya di dalam Al-Quran, dan dikatakan juga makna Al-Quran itu tercakup dalam Fatihatul Kitab. Jadi mungkin yang ditanyakan, kenapa masyarakat Melayu tak baca Qul a'udzu birabbin nas?
Atau surah yang pendek, Inna a'tainakal kautsar. Kenapa dengan Fatihah? Itulah tadi saya katakan, kalau itu yang dipertanyakan, kenapa dengan Fatihah? Sebab dalam surah Fatihah, dialah yang terpilih untuk dibaca sebanyak 17 kali pada waktu kita sembahyang yang pertama, dan dialah yang merangkumi dan yang mencakupi semua isi kandungan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Di samping dengan kita memohon hidayah, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, doa yang paling cepat diijabahkan oleh Allah, doa selepas sembahyang. Dalam Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim. Kalau seandainya kita cari-cari alasannya pun atau dalilnya pun, taklilnya, alasannya, hikmahnya semacam ini, kalau mereka tidak terima tidak problem, tapi jangan sampai mengatakan itu sesat. Mengatakan sesat, mengatakan dalalah, berarti mengatasi atau mendahului ketetapan Al-Maula Jalla wa'ala yang dengan baginda belum pernah katakan itu sesat. Bagaimana dengan kita memberanikan diri, membijaksanakan diri atau menginisiatifkan diri untuk memperkatakan sesuatu yang Nabi kita tak pernah kata itu bid'ah. Awak katakan bid'ah, kenapa? Apa juga dalilnya? Kalau tak ada dalil, kita juga tak ada dalil. Kita pada posisi yang sama. Pendapat Anda beranggapan itu betul, mungkin salah, pendapatku salah, tapi mungkin saja betul. Kalau itu yang menjadi slogan kita, aman, damai, tentram, insya Allah akan lahir generasi yang bertoleransi antara sesama kita. Hada wabillahi taufiq wal afu minkum.